Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu ولك الشكر على ذلك. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أعنا على اتباع سنة حبيبك سيدنا محمد، أحينا يا ربنا عليها وأمتنا يا ربنا على ملة حبيبك سيدنا محمد، واحشرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه. نسألك يا ربنا حبه، رزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, para perindu dan pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai, alhamdulillah saat ini kita bisa melanjutkan belajar kita bersama Imam An-Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya, yang kita sudah sampai kepada babun nahyi an idhari syamatati bil muslimi. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, nafa'an Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid dharaini amin. Bab larangan menampakkan senang atas musibah orang lain. Senang atas musibah bil muslimi, syamatah itu senang atas musibah bil muslimi yang menimpa seorang muslim. Ini lanjutan akhlak. Sebelumnya adalah larangan untuk membenci, mendengki dan yang lainnya, penyakit-penyakit hati. Nah, kalau penyakit itu sudah ada di dalam hati, lah ini buahnya kejelekan lain lagi. Setelah hati itu kotor dengan kebencian, hati kotor dengan kedengkian, maka akan lahir satu perilaku yang kotor, jelek, busuk. Di antaranya ini syamatah. Mendengar saudaranya mendapatkan musibah, dia senang. Mendengar saudaranya melakukan kemaksiatan, senang. Nah, ini lanjutan akhlak dari pelajaran sebelumnya. Jadi kita dilarang, haram hukumnya bertepuk tangan atas musibah yang menimpa orang lain, baik musibah lahir atau batin. Semestinya dan seharusnya orang yang mengaku dirinya punya cinta kepada saudaranya, mahabbah fillahi dengan saudara-saudaranya yang seagama, seharusnya yang ada di dalam hati dan dirinya, jika mendengar berita saudaranya mendapatkan musibah, baik itu musibah zahir, rumahnya kebakar, bisnisnya bangkrut, atau musibah batin, yaitu melakukan kemaksiatan, hendaknya yang ada di dalam dirinya adalah kesedihan, bahkan mungkin dibarengi dengan tetesan air mata, sedih, menyesal. Akan tapi ada orang yang melihat saudaranya melakukan kemaksiatan malah senang. Karena apa? Karena sudah ada kedengkian di dalam hatinya. Bagaimana kedengkian di dalam hatinya? Dia adalah ustadz saingannya. Na'udzubillah, ustadz jadi saing-saing. Jadi rupanya ini ustadz lama ini nggak senang dengan ustadz baru yang dia semakin hari semakin digandrungi, disenangi oleh jamaah. Ustadz lamanya mulai ngiri nih. Ustadz lamanya mulai ngiri, sudah mulai nggak senang. Di saat ustadz muda ini mendapatkan musibah, namanya manusia bisa kepleset, melakukan kemaksiatan, senang dia, tepuk tangan. Tuh kan? Allah, na'udzubillah. Busuk hati. Mestinya dia menangis. Nah, makanya penyakit yang pertama tadi ini yang membahayakan, yaitu dengkinya tadi. Kalau ada orang mendengki kepada tetangganya karena usahanya berhasil, coba di saat tetangganya bangkrut, senang dia, syukurin. Na'udzubillah. Hati busuk. Saingan di kelas dengan kawannya, dan niatnya menuntut ilmu bukan karena Allah, hanya pengen hebat, dianggap juara satu terus. Dia ngelihat temennya itu sakit, bukunya hilang, nggak belajar, nggak lulus, senang dia. Na'udzubillah.
Ini adalah manusia-manusia yang pengikut-pengikut iblis yang menyuburkan di hatinya kedengkian dan kebencian. Kalaupun jadi ulama yang tidak baik. Dan ada model-model manusia semacam itu. Ada ulama yang semacam itu yang ditakuti oleh baginda Nabi, yaitu ulama su'. Tidak merasa sedih dengan musibah. Kalau ada kiai melakukan maksiatan, nyukurin dia. Tuh kan, baru ketahuan aslinya. Duh, semua manusia bisa bersalah. Malah mengatakan ketahuan aslinya. Asli memang begitu. Innalillah. Mesti malah menutup aib saudaranya, merasa sedih, memohonkan ampun. Dan ini bisa terjadi kepada siapapun yang di hatinya ada kedengkian, kebencian. Tapi kalau di hatinya ada mahabbah, dipenuhi dengan mahabbah, kecintaan dengan saudaranya dan kasih sayang, penghormatan, penghargaan. Lihat, melihat saudaranya melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, lihat derai air mata, penyesalan, sedih, memohon kepada Allah pengampunan, berusaha untuk mengingatkan dan seterusnya. Makanya penyakit yang sebelumnya harus benar-benar kita pangkas, yang namanya dengki. Para ustadz jangan ngedengki sesama ustadz. Para pedagang jangan ngedengki sama pedagang. Pejabat sikut-sikutan, semuanya ini adalah pendengki yang rusak hati. Dan kalau sudah rusak hati, perilakunya pun rusak. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Imam Nawawi nukil mengutip firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun, sadarilah sesungguhnya orang beriman dengan orang beriman yang lainnya adalah bersaudara. Tidak semestinya dia bertepuk tangan atas musibah yang menimpa saudaranya. Akan tapi begitulah kebusukan hati, kekotoran hati kadang menguasai kita. Mari kita koreksi, nggak usah jauh-jauh melihat orang yang ada di sana dan di sana dan di sana. Kita yang ustadz, kita yang pebisnis, kita yang pejabat, bagaimana hati kita dengan saudara kita? Dia adalah umat la ilaha illallah, umat Nabi Muhammad. Mungkin dia perilakunya jelek, tidak baik, nyikut kita sehingga kita tidak segera naik pangkat. Yang naik juga saudara kita. Biarkan dia, saya disikut gak apa-apa. Saya tidak akan berubah menjadi pembenci, pendengki, karena sikut itu, karena kesikutan dari yang disikutnya nih. Ya, ini kerjaan dari teman kita yang menyakiti kita itu, mengganggu kita, sebetulnya adalah umpan-umpan iblis agar tertanam kebencian di hati kita. Waspada. Ya, termasuk yang kita sebutkan kemarin ya, berebut waris. Yang berebut waris adalah ahli neraka. Tapi jangan sampai berebut warisnya menjadi pembenci dan dengki. Bisa masuk bab ini, lihat. Abangnya yang merebut waris bertahun-tahun nggak diberikan. Berbisnis, berhasil, sukses, adiknya ngenes. Diam-diam di dalam hati sang adik ada benci, ada dengki, ada dendam. Wah, kekotoran dia dalam hati, apa buahnya? Di saat sang abang bangkrut, sang adik tepuk tangan. Tuh kan, syukurin. Innalillah, abangnya bangkrut. Hanya gara-gara warisnya pernah direbut. Lihat, kebusukan hati ini bahaya sekali. Tapi umat Nabi Muhammad SAW bahkan kadang tidak kenal. Imam Muhammad mendengar berita bahwasanya di kampung sebelah ada orang berzina. Mendengar berita di kampung sebelah ada orang berzina, beliau menangis dengan tangisan yang orang melihatnya pada ketakutan. Ya Imam, kenapa engkau menangis? Apakah itu sanak kerabat saudaramu? Imam menjawab, tidak, bukan. Itu bukan saudaraku, bukan sanak kerabatku, akan tapi dia adalah umat Nabi Muhammad dan aku sedih jika ada umat Nabi Muhammad berzina. Tidak kenal, tapi sedih, bisa menangis. Kadang kita dengan dosa yang dilakukan oleh hamba Allah, kita malah bertepuk tangan hanya karena beda partai, beda pesantren, beda guru. Innalillah. Padahal Nabi kita sama Nabi Muhammad, Tuhan kita sama Allah. Awas, hati-hati dengan penyakit ini semuanya. Jangan suburkan kedengkian di hati, pangkas sebisa mungkin, karena akan membuahkan penyakit ini. Innamal mu'minuna ikhwatun, kita itu bersaudara. Dan harus dirasakan, bukan sekedar kalimat terucap. Kita renungi kalimat ini. Allah yang berfirman, yang beriman dengan Allah dan beriman dengan firman Allah hendaknya mengecamkan ini, merenungi, dicamkan ini, makna ini lafaz, dimaknai, difahami ini firman. Ikhwah, saudara. Saudara nggak boleh bermusuhan, nggak boleh saling mendengki, nggak boleh saling membenci. Qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim
fid dunya wal akhirati innalillah. Mereka-mereka yang senang, mereka-mereka yang senang dengan adanya aib pada orang lain. Maksudnya mereka yang senang orang lain melakukan dosa, mereka yang senang orang lain melakukan kemaksiatan, kemudian senang kemaksiatan itu tersebar. Mungkin seorang ustadz yang ngedengki sama ustadz lain, lalu ustadz lain itu kepleset namanya manusia, wah senang dia, disebarkan ke sana kemari. Sebetulnya menjadikan dia menyebarkan adalah kebencian di dalam hatinya, kedengkian dalam hatinya. Apa hukumannya orang semacam ini? Lahum adzabun alim. Allah akan beri siksa nanti. Adzabun alimun, siksa yang pedih, dan ternyata siksa bukan nunggu di akhirat nanti, fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Maka berhati-hatilah jika kita bertepuk tangan tentang musibah yang menimpa orang lain hanya karena kita berbeda pendapat, berselisih pendapat, kemudian dia sakit sampai kemudian mungkin meninggal, kemudian lalu kita bertepuk tangan tuh, syukurin tuh, innalillah, was, hati-hati. Allah akan hukum kepada kita di dunia, fid dunya wal akhirati, dan juga di akhirat nanti akan ditunggu oleh azab yang lebih pedih lagi. Tidak perlu ngoreksi orang lain, koreksi diri kita sendiri. Kita dengan tetangga, kita dengan saudara yang bermasalah dengan kita, kita dengan sesama ustadz yang bermasalah dengan kita. Bagaimana kita dengan beliau-beliau? Apakah ada dendam di hati kita? Apakah ada dengki di hati kita? Kemudian yang namanya perjalanan hidup manusia sesaat menemukan aral dan rintangan, kadang menemukan satu batu sandungan, kemudian dia melakukan kesalahan. Apa yang ada di hati kita? Hanya gara-gara ustadz itu berbeda pendapat dengan kita, lalu kok kita bertepuk tangan, na'udzubillah, berarti kita ini ustadz yang busuk hati, kotor. Wa an Wa'ilata ibn al-Asqa, dari Sayyidina Wa'ilah bin Asqa radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tudhiri syamatata li akhik, jangan kau tampakkan, maksudnya jangan bergembira engkau dengan musibah yang menimpa saudaramu. Musibah ini lahir dan batin. Musibah lahir adalah hilangnya dunia, sakit, kecelakaan dunia. Adapun batin ini, musibah batin adalah maksiat. Hati-hati, jangan sampai hatimu merasa senang dengan itu semuanya, bertepuk tangan atas musibah orang lain. Hati-hati, sebab yang demikian itu bisa saja dibalik fayarhamuhullahu, kemudian Allah memberikan kasih sayang kepada saudara yang terkena musibah tersebut, akhirnya diganti wayabtalik, dan Allah mengujimu. Hati-hati, waduh, dibalik ke kita, dibalik ke kita, na'udzubillah. Ayo kita benah hati, ayo kita benah hati, jangan sampai kita punya syamatah, bertepuk tangan atas musibah yang menimpa orang, terus kita koreksi. Mungkin ada dendam amarah kita, kita manusia, kita bukan malaikat. Akan tapi di saat kita ada saudara kita, mungkin kerabat kita, teman kita, orang yang sesama seperti kita, pesaing kita itu, ternyata dia punya perilaku tidak baik, lalu menjadikan hati kita benci, dengki, ngedongkol, kemudian dia tertimpa musibah. Lalu saat itu hati kita bergembira, maka lawan kegembiraan itu sebelum datang musibah, tidak, hai hatiku, kau akan bergembira dengan dia yang kena musibah hanya karena kau bermasalah dengan dia. Awas, hati-hati. Ya Allah, berikan kepada dia segala kebaikan, ya Allah, ampuni dia, ya Allah, dan tutup aibnya, ya Allah. Harus begitu, tumpangi dengan panjatan-panjatan doa yang membersihkan hati kita, dan berjanji, ya Allah, demi Allah aku tidak akan bercerita kepada siapapun, biar aku yang mendengar dan aku yang mohon ampun. Itu malah bisik-bisik, langsung difoto, di-share karena ustadz saingannya biar jatuh dia. Hati-hati, na'udzubillah. Tengok hati masing-masing, nggak perlu nengok hatinya orang lain. Jangan sampai musibah ditimpakan kepada kita lalu Allah angkat dianya. Kita inginnya apa? Dia diangkat oleh Allah, dan Allah juga mengangkat kita, mengampuni dia, dan Allah menjaga kita. Itu yang kita inginkan. Jangan sekali-kali kita punya niat jelek, punya hati kotor. Fil babi hadits Abi Hurairah as-sabiq, dalam bab ini juga ada hadisnya Imam Abu Hurairah yang telah lalu, fi babi tajassusi, di bab tajassus. Kullu muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa irduhu, dan seterusnya. Seorang muslim dengan muslim yang itu, seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu adalah haram darahnya, haram kehormatannya,
nggak boleh kita umbar aibnya, nggak boleh kita menyebut kejelekannya. Pada hadis pertemuan yang lalu, ini adalah untuk bahan koreksi kita semuanya. Kita sering kadang nggak bisa menerima perbedaan pendapat, perselisihan, karena kesombongan kita tanamkan rasa benci di hati kita, kita suburkan kadang dengan berbincang dengan yang lainnya, sehingga semakin kuat kebencian kita, semakin besar dengki kita. Na'udzubillah. Buahnya adalah ini, bertepuk tangan atas musibah yang menimpa orang lain. Sudah, sekarang kapan kita melihat musibah yang menimpa saudara kita, hendaknya yang harus kita hadirkan di hati kita adalah rasa sedih. Kemudian kita tumpangi dengan panjatan doa. Kalau itu adalah aib, dosa, tentang kemaksiatan, jangan bercerita kepada siapapun. Biar cukup kita saja yang tahu dan kita mengadu kepada Allah, semoga Allah menutup aib ini. Dan jika ternyata kok kita rindu untuk menyebarkan kekurangan tersebut, sebetulnya itu berangkat dari kekotoran jiwa dan kekotoran hati kita. Bisa jadi kedengkian di hati kita ini telah menghapuskan amal baik yang kita bangun selama ini, seperti disabdakan Nabi, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar, naru al-hataba. Seperti api makan kayu bakar, habis. Maka Imam Ghazali mengatakan penting sekali belajar ilmu, membersihkan hati. Kadang ilmu banyak, amal banyak, akan tapi ternyata hatinya kotor, begitu mudah hangus amalnya, rugilah dia. Menghadap kepada Allah dia mencari pahalanya, mana pahalaku, tidak ada. Pahalamu sudah hangus, kau bakar sendiri dengan kedengkianmu dengan sesama, dengan kebencianmu dengan sesama. Mari kita semua koreksi diri, tidak usah perlu nengok sana sini, kita perlu melihat diriku, aku, sebab yang mendengar adalah kupingku. Baik, kita langsungkan bab selanjutnya. Ada riwayat yang serupa dengan ini, akan tapi tentang kesahihannya dipertanyakan oleh para ulama, akan tapi maknanya sesuai. Man ayyara akhahu, barang siapa yang mencaci saudaranya, menjelekkan saudaranya, bidzambin, karena sebuah dosa, na'udzubillah. Menjelekkan, mencaci saudaranya karena sebuah dosa, lam yamut, dia tidak akan mati, hatta ya'malahu, sampai dia melakukan kehinaan yang serupa. Allah, na'udzubillah. Kadang kemaksiatan tiba-tiba susah ditahan, terjerumus. Karena apa? Sebabnya diantaranya dia mencaci, menjelekkan saudaranya. Maka mari kita menjadi, pertama, juru damai. Yang kedua, berusaha untuk menutup aibnya siapapun. Kalau kita menutup aibnya saudara kita, maka Allah akan menutup aib kita. Kalau kita membongkar aib saudara kita, Allah akan permalukan kita walau di tengah rumah kita, seperti disebutkan dalam hadis yang lalu. Dan juga diantaranya adalah ini tadi menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menguji. Allah mengampuni dia yang kita caci, Allah memaafkan dia, Allah memberikan kasih sayang kepadanya, lalu menguji kita karena kita suka mengolok. Na'udzubillah. Hadis selanjutnya adalah bab baru, babu tahrimit ta'ni fil ansabi ats-tsabitati fi zahiri syar'i. Bab haramnya mencaci nasab ats-tsabitah, yang tetap. Nasab ini masuk di dalamnya adalah keluarga besar, masuk dalamnya ada suku dan kabilah. Yang benar di dalam syariat, zahir menurut zahir syariat, hakikatnya hanya Allah yang tahu. Artinya kalau ada orang itu mengaku nasabnya kepada bapaknya, sudah, zahirnya adalah itu. Nggak boleh kita mengatakan kamu bukan anak dia. Masalah nasab. Dan kalau ada orang, ada ini dua kutub ekstrim kesalahan. Yang pertama adalah menafikan nasab. Apalagi keadaan ditolak adalah nasab agung, nasabnya baginda Nabi, mengingkari nasabnya para ahli bait.
Ada orang mengaku dirinya adalah ahli baib, misalnya dari habaib yang dan gitu. Enggak betul itu, awas hati-hati. Jangan menafikan. Kalau ada orang datang kepada kita dan dia menyatakan dia punya nasab sambung kepada baginda Nabi, alhamdulillah. Kita kedatangan orang yang punya nasab kepada Rasulullah. Kalau kita menolak, naudzubillah. Naudzubillah jika benar itu nasab Nabi, apa? Modal kita menghadap kepada Rasulullah, mencucu Nabi, menghadap datang kepada kita mengaku tapi kita tidak anggap dia, bahkan kita nafikan nasabnya. Maka ada beberapa pengingkar-pengingkar nasab habaib dan sebagainya, ini berbahaya sekali dia. Apalagi ciri orang Arab itu sangat menjaga nasab, bisa menghafal nama bapaknya sampai ke berapa. Ini kemudian di sisi lain ada orang yang mengaku-ngaku nasab, ini juga salah. Manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu laysa abuhu laysa minhu. Manidda'a ila ghairi abihi wa ya'lamu annahu ghairu abi wa annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Barang siapa yang mengaku-ngaku punya nasab menyambung kepada seseorang sementara itu bukan bapaknya, mengaku-ngaku, sementara dia tidak punya hujjah sama sekali, bahkan tahu itu bukan nasab bapaknya, maka fal jannatu alaihi haramun, surga adalah haram baginya. Dalam riwayat lain apa? La'anallahu wa malaikatu wan nasu ajmain, dikutuk oleh Allah, malaikat dan semua manusia. Baik, kita keluar daripada dua kutub ekstrim. Selagi ada orang yang mengaku dia nasab itu adalah anaknya, kita akui, sudah selesai. Ada urusan kebohongan dia nanti biar diatur, ada hadis lagi, nggak perlu kita sampai jauh itu mengatakan kau bohong, kau berdusta. Apalagi orang yang mengaku punya nasab ahli bait, naudzubillah, kalau kita mengingkari dan itu betul. Selagi dia mengaku diri adalah saya adalah ahli bait, saya keturunan Nabi, kemudian nasab saya ini, bapak saya begini, itu sudah cukup. Jangan berani kita mengingkari, hati-hati. Ini bahaya sekali. Atau ada orang mengaku-ngaku nggak punya nasab, termasuk diantaranya adalah ngaku-ngaku nasab paling dusta ialah mengaku nasabnya Rasulullah, padahal nggak punya sambung nasab. Nasabnya orang biasa saja nggak boleh, haram al-hinar. Tapi kalau ada orang punya hujah selama ini yang kita lihat yang tersebar di negeri kita ini, para dzurriyyah baginda Nabi SAW, dari para habaib itu semuanya, para asraf, sadah, semua orang yang punya hujah nasab karena keluarga besar yang ma'ruf yang sudah dikenal, maka awas, hati-hati. Jangan berani-berani kita mengingkari. Itu termasuk ta'an fin nasab, mencaci urusan nasab. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau ada orang mengingkari nasab semacam itu, dia sebenarnya masuk wilayah qadhf. Jadi kalau ada orang berkata ini adalah bapakku, kemudian orang berkata bukan, itu bukan bapakmu, maka ini seolah mengatakan ibumu zina. Berarti dia harus mendatangkan saksi, dan kalau tidak dicambuk 80 kali. Yang mengingkari nasab-nasab yang sudah tetap semacam itu dicambuk 80 kali. Memang ada orang misalnya 1-2 bohong dia. Misalnya hanya hidungnya mancung dikit saja lalu ngaku Sayyid, Habib, ternyata terbukti bohong. Itu urusan dia yang bohong. Tapi hati-hati, kita jangan mudah mengingkari. Selagi ada tanda zahirnya adalah sah, benar, sudah. Kalau kita muliakan dapat pahala dari Allah, kalau tidak kita akan rugi. Dan dzurriyyah Nabi itu memenuhi dunia. Di mana-mana ada. Kalau kita pergi Maroko sana, Masya Allah. Ke Mesir sana, Masya Allah. Dzurriyyah Nabi SAW banyak. Di Indonesia, Masya Allah. Bahkan tersebarnya Islam di negeri kita ini adalah berkat mereka, para dzurriyyah Nabi, para wali 9. Mereka adalah cucu dari Ammul Faqih dari Hadramut juga. Artinya kita jangan mudah mengira. Hati-hati urusan kita dengan baginda, urusan kita dengan Allah. Selagi beliau punya nasab, ya sudah, alhamdulillah, Masya Allah, disyukuri, tanpa harus ada pengingkaran. Hati-hati. Kemudian mencaci suku itu adalah sama. Suku itu akan dibalikkan kepada seorang yang tokoh yang dibesarkan suku, qabilah,
atau marga. Ada orang naudzubillah dengan mencaci, bukan nggak main-main, bukan satu orang. Kalau kita mencaci satu orang, bapaknya saja satu, kan anak satu suku. Dasar Sunda, dasar Jawa, dasar Madura, dasar Batak semuanya musuhi ini. Sunda semuanya. Apa ini semuanya? Akhlak siapa itu? Selagi dia adalah umat la ilaha illallah, siapapun dia akan mulia karena Allah dan Rasulnya. Nggak perlu kita merendahkan, apalagi mengejek, ta'an, mencaci, mengolok, tidak. Tuhan mereka adalah sama Tuhan kita, Allah. Yang mengangkat para ulama adalah Allah. Bisa saja mengangkat mereka yang selama ini dianggap sebagai suku yang tidak terkenal misalnya. Mungkin sebuah suku yang di situ ada banyak keonaran, tapi mereka menjadi umat la ilaha illallah, umat Nabi Muhammad. Dengan itu semua mereka akan berubah menjadi baik. Jangan mencaci, jangan mencaci, mengolok suku manapun. Kesombongan, merasa suku Jawa lebih bagus dari suku Sunda, merasa suku Sunda lebih bagus dari suku Batak, merasa suku Batak lebih bagus dari suku Madura, merasa inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan di hatimu yang menjadikan mulia. Orang Sunda ada yang baik, ada yang jelek. Orang Jawa ada yang baik, ada yang jelek. Ada semuanya. Kita tidak perlu mencari kejelekan, akan tapi mari kita menghargai. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat, yang menyakiti orang beriman, laki dan perempuan. Menyakiti ya kayak tadi itu, merendahkan suku, merendahkan kabilah, merendahkan marga, merendahkan keluarga. Itu menyakiti hati orang beriman. Bihari maktasabu, lihat. Faqad ihtamalu buhtana wa ithma mubina. Bahkan mencaci, ini ayat ini diulang-ulang oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kenapa? Semua daripada menggunjing, memfitnah, mengadu domba, semuanya adalah masuk yu'dzunal mu'minin wal mu'minat. Menyakiti orang beriman. Ada mereka punya iktisab di maktasabu yang mereka tidak berhak untuk dilakukan semacam itu. Ada orang beriman laki perempuan tapi layak untuk disakiti. Ada yang nggak layak disakiti, nggak boleh kita menyakiti. Ada orang beriman laki perempuan yang boleh disakiti, sah disakiti. Siapa dia? Pembunuh dikisos, pencuri potong tangan, itu lain cerita. Selain daripada hal-hal yang semacam itu nggak boleh kita. Kita akan menanggung satu dosa yang besar, itsman mubina, dosa yang jelas-jelas besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah. Kalau Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, ithnatani fin nasi huma bihim kufrun. Dua orang ithnatani fin nasi huma bihim kufrun. Dua hal, dua orang di antara manusia-manusia ini mereka menjadi kufur karena manusia-manusia ini. Sebab itu at-ta'nu fin nasabi, orang yang mencaci nasab. Kufur di sini maknanya bukan kufur keluar dari iman, akan tapi kufur nikmat atau mengarah kepada kufur, artinya dosanya gede, dosanya mendekati kekufuran. Dua orang yang mereka itu menyakiti manusia-manusia, maka dengan mereka menyakiti manusia, mereka sudah mendekati kekufuran. Jadi ada dosa ini, dosa paling gede adalah kufur, keluar dari iman.
Dosa yang mulai keluar, maka ada dosa yang mendekati kekufuran. Nah ini, dosa ini mendekati kekafiran. Dikit lagi sudah keluar dari iman. Kenapa kok sampai dikatakan begitu? Karena apa? Orang beriman dicaci berarti dia tidak senang dengan orang beriman. Mungkin dia tidak senang dengan keimanan. Dan mungkin sudah tidak kenal Allah. Mungkin sekali kafir yang sesungguhnya. Maka, siapa tahu ta'nu fin nasabi. Orang yang suka mencaci tentang nasabnya orang lain. Innalillah. Mengolok nasabnya orang. Mencaci nasabnya orang. Merendahkan orang lain. Wa niyahatu 'alal mayyit. Niyahah 'alal mayyit, jerit-jerit karena ada orang meninggal. Merobek-robek baju, memukul-mukul muka adalah haram. Niyahah seperti itu. Jadi bahkan ada yang dibuat-buat hanya menampakkan kalau dia itu adalah sedih, action, nangis, hati-hati ini. Sebetulnya sih nggak parah-parah amat sih volume nangisnya, cuman action biar dianggap dia baru sedih. Diangkat sedikit volumenya, dari 4 jadi 9. Wes, nggak seperti itu. Orang beriman nggak seperti itu. Orang beriman terserah menyerahkan kepada Allah Ta'ala. Menangis wajar. Ada orang suaminya meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal, bapaknya meninggal, semua itu mungkin terjadi. Orang itu kalau tidak bapak meninggal, ya anaknya meninggal. Dua. Karena punya anak, punya bapak. Kalau tidak istri meninggal, ya suaminya meninggal. Sudah, manusia. Kalau dari tinggal, ya meninggalkan. Sudah. Akan tapi ketahuilah bahwa tangis itu menunjukkan kalau dia tidak terima dengan tangis yang dikutuk adalah yang dimurkai Allah, tangis yang menunjukkan atau yang bersumber dari ketidakpuasan dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya. Kalau masalah menangis wajar, jangankan kita. Nabi menangis waktu Sayyidina Ibrahim putra beliau wafat. Al-ainu tatma. Mata boleh menangis, tapi kita tidak boleh melakukan yang Allah murkai. Baginda Nabi manusia agung, orang besar. Beliau menangis wajar. Tapi jujurlah kita dengan tangis kita. Bukan tangis buatan. Bukan tangis pura-pura. Menitikkan air mata sesaat, setelah itu ketemu orang, bahkan tampakkan kalau kita tegar. Sehingga melihat orang lain adalah tidak menjadikan orang lain itu ikut sedih. Nah itu. Waniyahatu adalah menjerit-jerit, memukul muka, wajah, merobek-robek baju. Ini adalah niyahah yang diharamkan, tidak boleh. Haram hukumnya. Kemudian juga di sini ada sebagian yang mensyarai tentang niyahah itu seperti menginukil dari apa yang dikatakan oleh Sayyidina Jarir bin Abdullah, bukan sabda dari baginda Nabi SAW. Dari Jarir bin Abdullah beliau berkata bahwasanya mengumpulkan orang untuk makan di rumahnya adalah termasuk niyahah. Ini adalah ijtihad beliau. Sebagian orang mengatakan, nah ini juga menjadi ta'n juga, mencaci orang lain hanya dengan pemahaman seperti ini, mengatakan bahasanya kalau berkumpul setelah orang meninggal dunia kemudian tuan rumah membuat masakan adalah ini termasuk jenis niyahah berdasarkan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Jarir bin Abdullah. Nabi menyuruh bersedekah kok. Nabi menyuruh bersedekah. Nabi menyuruh kita juga menghibur kalau ada orang yang kena musibah. Apa efek atau buah daripada perintah Nabi untuk memperbanyak sedekah dan juga anjuran kita untuk bertakziah? Ya wajar yang ada orang yang ditinggal keluarganya, kemudian dia punya rizki, tentunya punya rizki, lalu dia membuat hidangan karena banyak tamu yang datang. Wajar yang demikian itu. Menjalankan satu amalan sunnah dari Nabi, jangan masuk wilayah niyahah gara-gara yang dikatakan Sayyidina Jarir bin Abdullah. Sayyidina Jarir bin Abdullah. Jadi itu bukan hadis Nabi, tapi juga bukan berarti harus kita tolak begitu, karena ini adalah orang besar yang mengatakan. Tapi maknanya disesuaikan dengan dari riwayat lain. Sayyidina Nabi mengatakan it'amu li Ali Ja'far at-ta'am. Sayyidina Ja'far at-Tayyar meninggal, wafat, kemudian keluarganya adalah fakir.
Kemudian Rasulullah mengatakan bagi yang datang membuatkan makanan, tetangganya membuatkan makanan karena fakir. Karena apa? Hendaknya punya sedekah. Yang punya rumah nggak bisa sedekah, maka yang di luar bersedekah. Itu amuli ali Ja'far at-ta'am. Allah juga firman, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama, disebutkan farzuquhum minhu. Jadi bolehlah kita mengambil dari harta yang ditinggal asalkan ada keridhaan ahli waris, kemudian diberikan kepada fakir, miskin dan yang lainnya. Artinya hal-hal yang semacam ini adalah tidak perlu juga kita sampai menjadi to'an mencaci. Memang hari ini gencar juga mengatakan bahwasanya kumpulnya orang di rumahnya orang yang meninggal dunia, yang membuat makanan itu termasuk bid'ah, sesat, dolalah, neraka. Lah ini berlebihan yang demikian itu. Bersandar dengan dikatakan Sayyidina Jarir bin Abdullah, lupa yang disabdakan Nabi. Nabi mengatakan memperbanyak sedekah untuk orang-orang yang di kiri kanan orang meninggal dunia, sedekah untuk siapa saja. Bahkan wanita ingin menghajikan, ingin mensedekah untuk yang meninggal, boleh. Ini kebaikan akan sampai kepada yang meninggal dunia. Tidak perlu didengar hal-hal yang semacam itu. Masalah niyahah jangan sampai dibawa-bawa kepada orang yang di rumahnya membuat makanan karena saudaranya datang dari jauh. Ini adalah mungkin orang yang sangat dicintai olehnya, sepupu kita atau saudara kita dari jauh, masa datang ke rumah kita dibiarkan saja. Cuman di sisi lain jangan memaksa dong. Utangnya belum kebayar, ibunya baru dari rumah sakit, belum bisa bayar utangnya, dia harus sibuk ngurusi masakan, makanan. Oh, kalau itu nggak boleh sampai ngutang-ngutang, ya itu yang nggak dibenarkan. Jangan maksain diri. Kalau punyanya roti, nasi bungkus atau kerupuk, air. Yang punya kekayaan jangan sampai pelit. Masa dengan ibundanya kok pelit banget, ibundanya meninggal, ayahnya meninggal kok tidak membuat apa-apa. Ini di lapangan yang terjadi adalah khilaf membahas masalah niyahah ini. Bahkan niyahah betul-betul dianggap niyahah, padahal niyahah jelas menjerit, kemudian juga merobek-robek baju, memukul-mukul muka, yang menunjukkan kalau dia tidak ridha dengan qada Allah. Tapi kalau nangis wajar, sah. Masalah makanan ini dinukil dari Sayyidina Jarir bin Abdullah. Baik, mohon dalam hal semacam ini sedikit lapang deh bagi mereka yang suka membid'ahkan orang, yang tolong sedikit berpikir kembali, direnungi kembali. Saudara kita yang dengan semangat memberikan sedekah kepada saudaranya, dan dia orang mampu, dan dia ingin punya pahala, ingin berbakti pada orang tua yang telah meninggal dunia, lalu mengumpulkan orang untuk bersedekah dan sebagainya. Jangan sampai kita masukkan wilayah bid'ah dan sebagainya. Kemudian baca doa dianjurkan. Baik, ini waniyahatu 'alal mayyiti, menjerit kepada orang yang telah meninggal dunia, menjerit-jerit, nangis-nangis. Nah, ini dua hal ya tadi. Yang pertama adalah ta'an, mencaci dan mengolok. Urusan nasab, suku, bangsa, keluarga, atau orang per orang, ini adalah juga ini adalah dosa besar, menjadikan Allah murka. Dan yang kedua adalah niyahah, menjerit-jerit karena orang meninggal dunia. Apalagi jerit bayaran ini, wah. Ada mungkin sebagian kaum, ada satu kelompok umat, tapi bukan umat Nabi Muhammad, kalau ada orang meninggal itu yang menangis dibayar katanya Allah. Asalkan nangis itu hihihi, nanti dapat duit nanti. Nah, ini kacau lagi itu. Dan kita tidak menangis yang sesungguhnya wajar, nggak apa-apa, boleh. Dan jangan dilarang orang menangis sampai ada kalimat-kalimat yang menjerumuskan, kalau kamu nangis air matanya jatuh ke mayat nanti diseksa. Nggak ada, dari mana itu seksa? Orang nangis kok. Ini juga ini di masyarakat yang aneh-aneh, nggak tahu itu. Gurunya asal ngomong saja. Yang nggak boleh itu niyahah, menjerit yang dibuat-buat. Kalau ada orang menangis air matanya menetes ke mayat, dia nggak ada mau air mata kok, bukan, nggak ada masalah. Akhirnya kadang-kadang memang aneh-aneh di masyarakat itu. Ada seorang anak menangisi ibundanya yang sangat dicintainya, berderai air mata jatuh ke badan ibundanya yang telah wafat. Dia nggak apa-apa air mata kok. Cuman kita mendengar yang demikian itu, jangan nangis, jangan, orang menangis dilarang, sakit hatinya itu. Orang nangis biarkan nangislah, selesaikan, tuntaskan tangismu. Yang penting bukan tangis yang bohong, tangis pura-pura. Padahal dia yang paling jahat, waktu orang tuanya meninggal seolah-olah yang paling sedih. Nah, ini kan action dia. Dari kemarin sudah bikin nangis orang tuanya, sekarang pura-pura nangis, ada lah begitu. Tapi kita tidak sejauh itu sampai prasangka buruk kita.
Prasangka buruk kita nggak boleh sampai ke sana, enggak. Kita tidak boleh. Cuman kalau ada orang berbohong dalam tangisnya, urusan dengan Allah. Tapi kalau orang menangis, biarkan, asalkan dia nangisnya beneran. Ajar tangis, memuas sampai tuntas menangis. Nabi menangis menitikin air mata. Tapi kalau sudah mulai mengarah kepada robek-robek baju, tidak boleh. Pukul-pukul wajah, jangan. Apalagi nggak boleh semacam itu. Jadi menangis, biarkan menangis. Air matanya menetes ya. Yang namanya mata, keluar air mata. Bukan yang lainnya. Menetes ya, kalau nggak menetes nih terbang ke atas, nggak ada itu. Ini kadang-kadang keyakinan di kampung ini yang kadang bikin orang sedih ini. Orang mau nangis dimarahi sama ustadznya. Jangan nangis itu, nanti masuk diseksa itu yang meninggal itu karena kamu nangis. Oh, salah memahami makna niyahah. Salah memahami makna niyahah. Seperti itu. Semoga Allah memberikan pada kita pemahaman yang benar, mengampuni kita semuanya, dan kelak memberikan pada kita husnul khatimah, panjang umur dalam ketaatan, sehat walafiat. Bab selanjutnya cukup sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada pertanyaan tentang babun nahyi anil ghasyi wal khida'. Wallahu a'lam bissawab.